Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023, tingkat Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, segera dimulai. Komandan Kompi memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pasukannya. Kepala Desa Purwasaba selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023.
Pasukan pengibar bendera memasuki lapangan upacara. Hadirin tamu undangan, anggota Paskibraka diambil dari siswa-siswi SMP 2 Mandiraja dan MTS Al-Hidayah Mandiraja. Mereka digembleng selama 1 bulan, baik siang maupun pagi, melaksanakan latihan secara bersama-sama tanpa mengenal lelah, panas terik yang dia rasakan. Komandan Kompi Paskibraka dijabat oleh Ananda Nareswara Satria Andani, kelas 9B dari SMP 2 Purwasaba. Putra dari Bapak Koko Sono Aji dan Ibu Eka Tugas Nuraini Puspitasari. Sementara para pejabat Danton, baik Danton pengawal utama maupun Danton Nakula Sadewa, dijabat oleh Ananda Ribut Nur Fadilah 9B MTS Al-Hidayah Purwasaba, putra dari Bapak Supeno dan Ibu Rita. Komandan Pluton Nakula dijabat oleh Ananda Dian Safa Salsabila, kelas 9B MTS Al-Hidayah Purwasaba, putri dari Bapak Isro dan Ibu Urini. Sementara Komandan Peleton Sadewa dijabat oleh Ananda Kansa Joan Hanifah, kelas 8E SMP Negeri 2 Mandiraja, putra dari Bapak Sukardi dan Ibu Hartina. Sementara pembawa baki yang kita saksikan diamanahkan kepada Putri Dinda Saputri, putri dari Ayah Sumardi dan Ibu Sulastri. Sekarang mengenyam pendidikan di SMP Negeri 2 Mandiraja, kelas 8A. Sementara cadangan pembawa baki kita percayakan kepada Putri Laili Nurjanah, kelas 9C MTS Al-Hidayah, putri dari Bapak Jasmin dan Ibu Sutia. Inilah Komandan Kompi Paskibraka Ananda Nareswara Satria Andani. Paskibraka siap. Lanjutkan. Kita saksikan untuk pengibar bendera dipercayakan kepada Putra Abi Afan, kelas 9C dari SMP Negeri 2 Mandiraja, putra dari Pak Setio Utomo dan Ibu Sumiati. Sementara yang tengah dipercayakan kepada Ananda Perdana Loka Ananta, kelas 9F SMP Negeri 2 Mandiraja, putra dari Bapak Juni Sugianto dan Ibu Puji Rahayu. Sementara pengibar bendera Zakaria Rambandani, 8F dari SMP Negeri 2 Mandiraja, putra dari Bapak Suparman dan Ibu Sutia. Kita saksikan pembawa baki mengambil sang saka merah putih. Dinda Saputri
yang sekarang mengenyam pendidikan di SMP Negeri 2 Mandiraja, sekarang di 8 kelas 8A. Pengibaran bendera Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Tamu undangan dimohon berdiri.
Siap formasi. Langkah tegak maju. Jalan. Perlu kami sampaikan bahwa mereka melaksanakan pelatihan selama 1 bulan penuh. Mereka kemudian dengan sedemikian rupa dijabatkan di masing-masing bagian.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Hening cipta, mulai. Selesai. Detik-detik proklamasi. Sirine silakan dibunyikan, sirine bunyikan atau klakson yang motor-motor klakson dibunyikan, silakan. Dibunyikan silakan. Ambulan silakan bunyikan. Atau motor-motor klaksonnya bunyikan. Untuk mengingatkan ya. Detik proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat! Dak! Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Tanda kebesaran tutup. Hormat! Dan Tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara.
sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara pengibaran bendera merah putih peringatan proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Merdeka. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini kita masih dikaruniakan nikmat hidup rukun, damai, dan terus menjalin persahabatan dalam pergaulan dunia. Selain rasa syukur, penghargaan setinggi-tingginya mesti kita haturkan kepada para pejuang. Dari mereka kita tahu kehormatan memang harus diperjuangkan. Walau air mata, darah, bahkan nyawa dikorbankan, maka kita mesti bersumpah untuk mengubah segala duka lara mereka menjadi kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu cita-cita kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan, persatuan, kebersamaan, kemakmuran, kemajuan, penguasaan ilmu pengetahuan, penghormatan sesama warga dunia adalah impian kemerdekaan para pejuang. Tapi tentu kita sadar untuk mewujudkan impian itu dan menjadikannya berkah di bumi Nusantara bukanlah perkara gampang. Dia juga tidak bisa diupayakan oleh satu golongan apalagi satu orang. Semua pihak harus melakukan kerja seoptimal mungkin, harus melantunkan doa sekhusyuk-khusyuknya, dan saya yakin selama ini seluruh elemen kehidupan di Jawa Tengah telah melakukan kerja keras sekaligus menyampaikan doa terbaik. Maka saya menyampaikan terima kasih yang tidak terkira kepada saudara-saudaraku para petani. Dari kerja keras panjenenganlah Jawa Tengah jadi salah satu lumbung pangan Indonesia. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku para buruh pabrik. Kondusivitas serta proses rembugan yang selama ini kita lakukan berhasil menarik ratusan triliun investasi dalam 10 tahun terakhir. Kepada para guru, romo kiai, dan seluruh pemuka agama, salam sungkem saya haturkan. Berkat kesalehan dan intelektualitas panjenenganlah indeks pembangunan manusia serta kebahagiaan warga Jawa Tengah terus meningkat dan kemiskinan kita terus mengalami penurunan hingga bahkan mencapai 1 juta jiwa lebih. Juga kepada para nelayan, pengusaha, karyawan maupun pedagang, terima kasih telah bekerja sebaik-baiknya. Begitu juga para pekerja profesional, PNS maupun pejabat pemerintahan yang telah melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, yang telah mereformasi pandangan dan cara kerjanya, yakni memberikan pelayanan terbaik yang cepat, mudah dan murah kepada masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu bagaimana jadinya jembatan timbang saat ini jika tidak ada reformasi besar-besaran setelah kita bongkar praktik pungli di sana. Mungkin lingkungan Samsat tidak akan pernah terlepas dari jerat praktik pungli jika para pegawainya tidak melakukan perbaikan setelah kita lakukan sidak di sana. Begitu pula di ranah pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Semua tatanannya akan ambyar jika pegawainya tidak berintegritas. Karena apapun sektornya, berapapun fasilitas yang tersedia,
penunjang kemajuan yang paling utama adalah integritas pegawai yang mengurus di sana. Itulah cara terbaik untuk mensyukuri kemerdekaan, menjadikan nikmat besar kemerdekaan sebagai stimulan pembangunan negara. Mulai dari pembangunan infrastruktur perekonomian, pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, sosial, sampai infrastruktur digital bisa mendekati posisi ideal. Dari seluruh pembangunan infrastruktur itu barulah orientasi keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya akan kita wujudkan. Maka seluruh potensi peningkatan perekonomian rakyat harus kita optimalkan, mulai dari potensi yang ada di darat, laut, udara, potensi sumber daya manusia, sampai potensi alam digitalnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sepanjang perjalanan Republik ini betapa banyak tangis dan tawa yang kita lihat, betapa banyak air mata dan keringat yang kita usap, betapa banyak kita bertambah dan kehilangan saudara. Mungkin 5 atau 10 tahun lalu kita masih ditemani Bapak Ibu kita, masih bisa memeluk, mencium, dan sungkem kepada mereka. Merekalah support system terbaik yang kita miliki. Tapi saya yakin meski satu persatu saudara kita datang dan pergi, kita akan tetap berjuang sebaik-baiknya. Kita akan menjaga harga diri sehormat-hormatnya. Karena itulah bakti terbesar yang mesti kita berikan. Sebagaimana yang dilakukan para pejuang dan pendahulu kita. Kita semua memiliki waktu yang terbatas di dunia ini. Masa jabatan juga ada batasnya. Dengan menyadari itu, saya meyakini bahwa dalam waktu yang terbatas itulah kita harus mendorong diri mewujudkan impian-impian terbaik kita. Prinsip ini tidak pernah berubah sepanjang masa. Barang siapa memiliki impian besar, ia harus sanggup bekerja keras, memiliki ketekunan, daya tahan, dan kesabaran untuk mewujudkan mimpi itu, dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghadangnya sepanjang jalan. Masa jabatan seorang gubernur bisa berakhir, tetapi perjalanan menuju Jawa Tengah yang lebih baik tidak akan pernah berakhir. Kita selalu perlu menanamkan kesadaran di dalam diri kita masing-masing untuk bekerja sepenuh hati demi keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran bagi semua warga. Kepada seluruh saudara-saudaraku warga Jawa Tengah, hari ini saya beserta istri dan Gus Yasin beserta istri datang menghadap panjenengan, mengetuk pintu hati panjenengan untuk menghaturkan mohon maaf. Ingin rasanya saya mendatangi panjenengan satu persatu, menjabat tangan lalu memeluk erat panjenengan, dan saya akan mengucap, kula teman-teman tresna kali panjenengan. Saya benar-benar mencintai panjenengan sebagai warga manapun, sebagai saudara. Terima kasih. Semoga persaudaraan erat kita ini jadi pemicu perdamaian dan kemajuan di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru Nusantara. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعجلك الكريم وعظيم السلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, kami sanjung asmamu dengan segala puja, tunduk hati bersyukur atas agungnya karunia, nikmat kemerdekaan ke-78 Negara Kesatuan Republik Indonesia, negeri tercinta. Rahmati dan berkahi bangsa kami ya Rabb, aman, sejahtera sepanjang masa. Ya Allah, Tuhan yang maha mengilhami, bangkitkanlah semangat juang kami, seluruh anak negeri, untuk ikhlas membangun dan terus mengabdi, mempersembahkan karya dan prestasi terbaik kami, amal soleh yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha menyatukan, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan, jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan, jaga kami dalam kokohnya persatuan, naungi kami dalam indahnya persaudaraan. Ya Allah, ya Tuhan, tempat semua permohonan tertuju hanya kepadamu, semua doa dan cita bertumpu dalam rahmat kemerdekaan darimu ya Allah. Kami sembah berikhtiar membahu untuk sanggup terus melaju untuk Indonesia maju. Ya Allah, Tuhan menebar rahmat cinta, satukanlah hati dan pikiran bangsa kami dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Ya Allah, Tuhan yang maha mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampuni pula orang tua dan guru kami, ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami ya Allah. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
Bubarkan. Bubarkan. Baru. Baik. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara menuju tenda undangan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia. Kita tetap setia, tetap setia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia. Kita tetap setia, tetap setia. Oke. Pengumuman bagi yang membawa baki bendera dimohon ke panggung. Penuh akan karunia